Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awan Damar Barazi dengan nomor 23020031. Saya mahasiswa semester 6 di Universitas Harkat Negeri Kota Tegal. Dan di sini saya akan membuat video presentasi dengan materi manajemen perawatan mesin yang diampu oleh dosen Fakih Fahtur Rozak. Materinya adalah fungsi dan organisasi dari perawatan. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang daftar isi dari materi ini. Yang pertama, yang pengertian dan definisi perawatan. Yang kedua, tujuan dan manfaat perawatan. Yang ketiga, jenis-jenis perawatan mesin. Yang keempat, fungsi perawatan dalam industri. Yang kelima, peran perawatan dalam produktivitas. Yang keenam, struktur organisasi perawatan. Yang ketujuh, jenis organisasi perawatan. Yang kedelapan, tugas manajer perawatan. Yang kesembilan, departemen dan bagian perawatan. Yang kesepuluh, perencanaan perawatan planning. Yang 11, penjadwalan perawatan. 12, dokumen dan administrasi. Yang ke-13, SDM dan kompetensi teknisi. 14, manajemen suku cadang. Yang terakhir, ringkasan serta referensi. Materi di sini besertakan dengan jurnal. Untuk yang pertama, pengertian dan definisi perawatan. Perawatan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana untuk menjaga agar fasilitas atau peralatan tetap dalam kondisi yang dikehendaki sehingga dapat berfungsi dengan baik. Ini karangan menurut Fajar Kurniawan pada tahun 2013. Jadi menurut saya perawatan itu merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menjaga suatu dari barang tersebut. Yang sedangkan menurut A.S. Corder tahun 1996, pemeliharaan adalah kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk memelihara suatu barang atau mengembalikannya ke kondisi yang dapat diterima. Jadi pemelihara itu merupakan semacam perawatan barang. Istilah yang sering digunakan dalam berbagai industri atau bengkel. Perawatan atau pemeliharaan, maintenance atau servicing. Untuk yang kedua, tujuan dan manfaat perawatan. Yang pertama, menjamin ketersediaan, memastikan mesin selalu siap beroperasi sesuai kebutuhan produksi. Jadi sebelum melakukan mesin tersebut dalam kondisi bekerja, alangkah baiknya melakukan perawatan karena agar menjamin dari mesin tersebut supaya tidak ada kendala. Kedua, menjaga keselamatan kerja, mencegah kecelakaan akibat kerusakan mesin yang tidak terduga. Jadi di dalam dunia industri atau maupun bengkel industri sangat pentingnya menerapkan K3. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja adalah yang paling utama. Untuk yang ketiga, mempertahankan kualitas, menjaga presisi dan akurasi mesin untuk produk berkualitas. Jadi apabila mesin dalam keadaan optimal, hasil dari produksi mesin tersebut akan baik. Terus selanjutnya, memperpanjang umur pakai, mengurangi laju keausan sehingga mesin bertahan lama. Jadi apabila kita melakukan perawatan secara rutin, efeknya adalah memperpanjang umur pakai. Jadi contohnya semisal mesin yang selalu kita rawat di kemudian hari jarang akan mengalami overhaul atau harus siap. Terus selanjutnya, menekan biaya operasi, menghindari biaya perbaikan besar akibat kerusakan mendadak. Jadi apabila melakukan perawatan secara rutin akan menghindari pergantian suatu suku cadang yang besar.
Dan terakhir, meningkatkan efisiensi. Mesin terawat beroperasi pada efisiensi energi thermal. Jenis-jenis perawatan mesin. Perawat yang paling atas merupakan perawatan mesin. Perawatan mesin dibagi menjadi 1, 2, 3, 4. Yang pertama, planned yang terencana. Planned merupakan semacam dari planning. Pengertiannya, perawatan yang dijadwalkan secara sistematis berdasarkan waktu atau kondisi tertentu. Jadi ini planning adalah perawatan yang dilakukan secara rutin. Sebelum mesin bekerja sudah mempunyai planning. Yang kedua, preventif atau pencegahan. Tindakan pencegahan rutin meliputi dari pelumasan, pembersihan, inspeksi berkala agar mesin tidak rusak. Jadi kalau planning itu suatu perawatan mesin yang terencana, sedangkan preventif merupakan pencegahan. Yang selanjutnya, korektif atau perbaikan setelah terjadi kerusakan, bisa terencana maupun darurat atau breakdown. Yang keempat, prediktif, menggunakan data kondisi mesin, vibrasi atau suhu untuk memprediksi mencegah keanggunan. Jadi prediktif semacam beracuan pada data yang ada dalam spesifikasi mesin tersebut. Fungsi dari perawatan sendiri dalam industri adalah 1. Fungsi teknis untuk melakukan pemeriksaan, perbaikan, dan penggantian komponen mesin secara berkala. Fungsi manajerial, merencanakan, mengorganisasi, dan mengendalikan program perawatan perusahaan. Yang fungsi ekonomi, meminimalkan total biaya kerusakan, downtime, dan biaya pemeliharaan. Selanjutnya, fungsi ketiga, memastikan setiap mesin aman dioperasikan bebas dari bahaya kecelakaan. Peran perawatan dalam produktivitas. Jadi untuk 40% penurunan biaya produksi, 25% peningkatan OEE mesin ya, dan 60% untuk pengurangan breakdown. Konsep sendiri adalah availability atau ketersediaan, performance atau kinerja, dan quality atau kualitas. OEE mempunyai rumus yaitu availability dikali performance dikali quality. Target adalah 85%, di atas 85%. Yang keenam, struktur organisasi perawatan. Yang paling atas ada manajer produksi atau direktur pabrik, kemudian mempunyai bawahan yaitu kepala departemen maintenance. Kepala departemen maintenance membawahi dari supervisor mekanik, supervisor elektrik, dan supervising planning. Supervising planning memiliki anak lagi yaitu teknisi. Supervisor elektrik juga teknisi, sedangkan supervisor planning planner atau administrasi. Jenis organisasi perawatan: sentralisasi, desentralisasi, dan gabungan atau hybrid. Semua kegiatan perawatan dikendalikan dari satu departemen pusat. Satu kelebihan, standar perawatan seragam, efisiensi penggunaan SDM dan alat. Selanjutnya, mudah pengawasan manajemen. Kekurangannya yaitu respon lambat untuk darurat atau kondisi antar departemen rumit. Sudah kerja fisik. Desentralisasi, perawatan didelegasikan ke setiap bagian departemen produksi. Kelebihannya yaitu respon cepat di lapangan dan teknisi familiar dengan mesin spesifik. Untuk kekurangannya adalah standar perawatan tidak seragam, pemborosan sumber dana, gabungan atau hybrid, kombinasi sentralisasi dan desentralisasi. Paling banyak diterapkan karena mempunyai kelebihan: 1. Fleksibilitas tinggi, standar tetap terjaga, dan respon cepat dan efisien. Mempunyai kekurangan, koordinasi lebih kompleks dan butuh sistem informasi yang kuat. Tugas dan tanggung jawab manajer perawatan. Tentu yang pasti yang utama mempunyai tugas perencanaan,
menyusun program perawatan tahunan, bulanan, dan harian. Pengorganisasian, membagi tugas dan wewenang kepada supervisor dan teknisi. Penganggaran, menyusun dan mengelola anggaran biaya perawatan. Pengawasan, memantau pelaksanaan pekerjaan dan standar kualitas perawatan. Evaluasi, menganalisis hasil perawatan dan laporan kerusakan mesin. Ini untuk evaluasi dilakukan setelah berapa sekali atau ada pas waktu ada problem. Yang ke-9, departemen dan bagian perawatan. Bagian mekanik, perawatan mesin produksi, perbaikan sistem transmisi, overhaul dan rekondisi mesin, pengadaan suhu dan medis. Untuk bagian elektrik, perbaikan pada sistem kelistrikan. Untuk bagian planning, tugasnya menjadwal perawatan, membuat WO atau work order, kontrol anggaran perawatan dan laporan dan analisis data. Untuk bagian gudang sendiri, untuk mengelola suku cadang, kontrol inventory material, pengadaan dan pembelian. Untuk perencanaan perawatan, maintenance planning. Plan, identifikasi mesin kritis, tentukan frekuensi dan metode perawatan. Cek penjadwalan perawatan, maintenance scheduling atau scheduling. Jadwal harian, jadwal mingguan, jadwal bulanan, jadwal tahunan. Biasanya pada jadwal harian meliputi inspeksi visual, pelumasan, dan pembersihan rutin setiap shift. Untuk jadwal mingguan, pemeriksaan komponen bergerak, pengukuran getaran dan suhu. Untuk jadwal bulanan, penggantian filter, pengecekan equipment, dan kalibrasi instrumen. Jadwal tahunan, overhaul besar, penggantian bearing utama, dan rekondisi total. Dokumen dan akreditasi perawatan, ada WO atau work order, maintenance log, failure report, PM schedule, spare part list, KPI maintenance. Untuk yang terakhir, SDM, suku cadang dan ringkasan. Ya, untuk materi yang saya sampaikan ternyata sudah selesai. Apabila ada salah kata atau bahasa yang tidak jelas, saya mohon maaf. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.